يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang biografi dari seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Sina. Sahabat, Ibnu Sina, salah satu ilmuwan muslim ternama ini, memiliki nama panggilan yang berbeda. Ibnu Sina oleh dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Sahabat, berikut ini adalah nama lengkap dari Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Seperti pada umumnya, Ibnu Sina memiliki nama julukan, yakni Al-Ras, yang mana berarti puncak gunung pengetahuan. Sahabat, Ibnu Khalikan, Al-Qibti, dan Bayaki mengemukakan bahwasanya Ibnu Sina lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau pada Agustus 980 Masehi di sebuah desa yang bernama Apsana, Bukhara, Uzbekistan. Ayah dari Ibnu Sina ialah Abdullah, sedangkan ibunya adalah Sitarah, yang mana keturunan Persia. Pada waktu remaja, Ibnu Sina sering menulis puisi dan esai dalam bahasa Persia. Kondisi keluarga Ibnu Sina. Sahabat, keluarga Ibnu Sina berasal dari kalangan yang mampu. Pada saat itu, ayahnya diangkat menjadi seorang gubernur di sebuah distrik di Bukhara pada masa pemerintahan Samaniyah. Nuh II bin Mansur, orang tua dari Ibnu Sina, adalah orang tua yang berusaha memberikan anaknya pendidikan yang terbaik. Menurut informasi umum dan catatan sejarah yang menyeruak mengungkapkan bahwasanya ayah Ibnu Sina adalah seorang muslim dari sekte Ismaili Syiah. Rumah orang tuanya pada saat itu merupakan pusat aktivitas sarjana serta tempat berkumpul para ulama masyhur. Pada saat itu, mereka sering berkumpul untuk melakukan aktivitas diskusi membahas berbagai permasalahan yang ada. Nah sahabat, menurut catatan sejarah, dari hasil diskusi-diskusi inilah Ibnu Sina menerima dan memahami sebagian pengetahuan yang luas selain dari tempatnya belajar. Sejak kecil, Ibnu Sina telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ibnu Sina memiliki sebuah kemampuan analisa berpikir yang tajam. Di samping itu pun, Ibnu Sina juga dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat. Sejak Ibnu Sina berusia 5 tahun, ayahnya telah memberikan pendidikan logika elementer dan pendidikan agama. Ketika Ibnu Sina berusia 10 tahun, Ibnu Sina mampu menghafal Al-Quran. Di samping itu, Ibnu Sina pun mempelajari ilmu fikih serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Jauh dari itu, Ibnu Sina pun terjun ke dunia ilmu filsafat sampai dengan dirinya berusia 16 tahun. Pada saat itu, Ibnu Sina belajar kepada Abu Abdullah An-Naqli. Dia juga belajar kitab Isaguji bidang ilmu logika serta berbagai kegiatan Euclides di bidang matematika. Ibnu Sina juga belajar secara otodidak dan terus menekuni matematika hingga pada akhirnya, menurut catatan sejarah, dia berhasil menguasai buku Al-Majaz karangan Ptolemus dan juga menguasai disiplin ilmu pengetahuan alam. Pada saat itu, menurut catatan sejarah, Ibnu Sina seringkali mampu menjawab soal-soal ilmiah yang mana tak dapat diselesaikan oleh gurunya. Akan tetapi, pada saat itu dia mampu menjawab dan menyelesaikannya. Ibnu Sina yang mencintai ilmu pengetahuan mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar. Di samping telah mempelajari ilmu ketuhanan atau teologi dan ilmu matematika, setelah itu pun ia terus belajar. Di antaranya Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran, yang mana pada saat itu
Dia belajar kepada Abu Mansur Al-Qamari, penulis kitab Al-Hayat wa Al-Maut, dan Abu Sahal Isa bin Yahya Al-Jurjani, penulis ensiklopedia kedokteran Al-Kitab Al-Mi'ah Bisina At-Tihtib. Menurut catatan sejarah, dengan waktu yang singkat, yang mana hanya setengah tahun saja, Ibnu Sina sudah mampu menguasai ilmu kedokteran. Di samping itu, Ibnu Sina pun adalah seorang yang bijaksana. Dia sama sekali tidak membuang waktu masa mudanya untuk perbuatan dan hal-hal yang sia-sia. Ibnu Sina selalu belajar dan memanfaatkan waktunya untuk terus belajar berbagai ilmu hingga benar-benar dia mampu menguasai ilmu tersebut. Merupakan prestasi gemilang ketika Ibnu Sina berusia 16 tahun dirinya telah menjadi pusat perhatian dokter-dokter. Pada saat itu, dokter-dokter sering menemui Ibnu Sina yang mana untuk berdiskusi mengenai penemuan dalam bidang yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Selain itu, prestasi gemilang lainnya ialah pada saat itu Ibnu Sina dapat menyembuhkan penyakit yang mana sedang diderita oleh Sultan Samaniyah, Nuh II bin Mansur. Disebabkan oleh hal itu, Ibnu Sina diberi hak istimewa untuk belajar dan menggunakan perpustakaan besar milik raja. Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Sina tidak membuang sia-sia kesempatan tersebut. Ibnu Sina, ilmuwan muda yang berasal dari Persia ini, berhasil membaca seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan raja. Hingga puncaknya, menurut catatan sejarah, dirinya mampu menguasai semua ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu. Pada saat itu, yang lebih menonjol dari Ibnu Sina adalah bidang ilmu filsafat dan kedokteran. Beranjak ke usia 21 tahun, Ibnu Sina terus belajar. Pada saat itu, Ibnu Sina menulis sebuah karya-karya monumental di segala bidang keilmuan. Ibnu Sina membuat sebuah karya pertamanya, yakni Al-Majmu'u atau Ikhtisar. Dalam karyanya tersebut terdapat berbagai ilmu pengetahuan umum. Sahabat, hal yang paling menarik dan perlu kita contoh yang mana Ibnu Sina tidak pernah berhenti dalam belajar dan membaca, serta Ibnu Sina tidak pernah bosan menulis buku. Menurut catatan sejarah, Ibnu Sina sering sekali tidak tidur, yang mana itu disebabkan kegemaran dirinya membaca dan menulis. Yang menjadi fenomenal adalah Ibnu Sina tidak pernah mengambil upah dalam mengobati orang sakit. Menurut catatan sejarah, Ibnu Sina seringkali bersedekah kepada fakir miskin hingga akhir hayatnya. Sahabat, Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau pada tahun 1037 Masehi di Hamjan pada usia ke-58 tahun. Menurut catatan sejarah, Ibnu Sina wafat dikarenakan terserang penyakit usus besar. Semasa hidupnya, dia banyak bersumbangsih besar dalam membangun kemajuan bidang keilmuan. Hingga kini, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan telah banyak diadopsi oleh para ilmuwan masa kini ataupun pada masanya. Pemikiran dan karyanya diadopsi oleh ilmuwan muslim dan juga ilmuwan barat. Tepat pada hari ke-1000 tahun kelahirannya, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor pada sebuah event milenium di Teheran pada tahun 1955. Gelar tersebut disematkan kepadanya untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.